Selamat pagi rekan-rekan. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana pembuatan simulasi HMI mesin kopi dengan LabVIEW yang bisa menampilkan menu pilihan, menampilkan urutan proses dan timer, serta bisa terhubung dengan Arduino menggunakan Walkwie. Berikut ini saya perlihatkan demo simulasinya. Ya, demikian rekan-rekan untuk demo hasilnya. Kemudian berikut ini langkah-langkah pembuatannya. Secara garis besar ada 5 langkah pembuatan. Yang pertama, kita membuat menu pilihan dengan tombol. Kemudian kita membuat tahapan proses dengan array. Kemudian yang langkah ketiga kita sesuaikan dengan pilihan menu. Kemudian langkah keempat kita menambahkan animasi pengisian. Terakhir kita menambahkan komunikasi serial. Untuk lebih detailnya kita membuka blog yang saya tulis ini, 5 menit belajar LabVIEW blogspot.com dengan topik tampilan HMI. Ya, di sini saya berikan langkah-langkah pembuatannya. Pertama kita download file bahan ini, silahkan teman-teman mengklik link ini, kita bisa download. Ya, di sini terlihat beberapa gambar
ini akan kita gunakan untuk membuat program secara keseluruhan ya. Untuk langkah pertama kita membuat tampilan menu, kita ambil sebuah tombol, kita ambil dari silver, kategori silver, kemudian kita memilih boolean, kita memilih button, dan kita ambil home button. Kita klik kanan untuk membuka properties, kita buat ukurannya sebesar 170 untuk tingginya dan lebarnya 130. Kemudian kita mengganti gambar rumah ini dengan tampilan copy ya, dan juga tulisannya kita beri nama ristretto ya untuk yang pertama. Untuk pengubahan gambar kita menggunakan custom. Klik kanan pada tombol, kita pilih advance, kita pilih customize. Kemudian kita ubah mode ini menjadi customize, jadi gambar penjepit ya. Kemudian kita ambil kotak kecil ini, kita hapus, kita tekan tombol delete. Untuk gambar rumahnya kita taruh di tengah-tengah, untuk tulisan home-nya kita taruh di bawah ya. Kita ganti gambar home ini dengan cara mengcopy dulu gambar copy yang kita gantikan. Klik pada gambar copy, kita tekan tombol Ctrl dan C, kemudian kita buka lagi jendela kontrolnya, customize control ini, kita klik kanan pada gambar rumah ini, kita pilih import picture from clipboard, kita tata sehingga berada di tengahnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita close dengan menekan tombol silang. Kita yes ya, pilih yes untuk replace the original control. Untuk pertanyaan save change kita pilih yang don't save ya, tidak perlu menyimpan. Maka tombol untuk menu pilihan pertama sudah berhasil kita buat. Kita uncheck labelnya supaya tidak menggunakan label. Kemudian kita copy sebanyak 9 kali. Kita copy sehingga menjadi 9 buah tombol seperti ini. Oke, berikutnya kita ganti setiap gambar sehingga bisa sama dengan gambar yang ada di tampilan menu copy ini ya. Jadi kita klik kanan pada tombol kedua, kita pilih advance customize, kemudian kita ganti menjadi mode customize, kita Ctrl C dulu untuk gambar kopinya, kemudian balik ke jendela kontrol, kita pilih import picture from clipboard, kemudian kita close, kita pilih yes, don't save ya. Berikutnya kita copy, Ctrl C untuk gambar ketiga, kita advance customize untuk tombolnya, kita pilih mode customize, kita import picture from clipboard, kita close, kita pilih replace, yes, don't save. Kemudian untuk gambar copy keempat, kita klik kanan tombolnya, pilih advance customize, kita pilih customize mode, kita import picture from clipboard, kita close, kemudian yes untuk replace, don't save ya. Kita Ctrl C untuk gambar copy berikutnya, kita advance customize, kemudian kita pilih customize mode, kita import picture from clipboard, kita close, yes, don't save ya. Kemudian kita tekan tombol ke-6, kita pilih tadi sebelumnya, kita customize, kita import picture from clipboard. Berikutnya untuk gambar ke-7, kita Ctrl C, kita advance customize untuk tombol ke-7, kemudian kita pilih customize mode, import picture from clipboard, kita close, kita pilih yes untuk replace, don't save. Untuk gambar ke-8, kita advance customize tombol ke-8, kita pilih mode customize, kita import picture from clipboard,
kita close, kita pilih yes untuk replace, don't save. Terakhir untuk gambar ke-9, kita Ctrl C, kita pilih tombol ke-9, kita advance customize, kita pilih mode customize, import picture from clipboard, kemudian kita close. Ya, kita don't save, sehingga semua tombol sudah menampilkan 9 buah gambar copy. Kita beri nama, untuk yang pertama kita beri nama ristretto. Untuk gambar kedua kita beri nama espresso. Untuk gambar ketiga kita beri nama lungo. Untuk gambar keempat kita beri nama americano. Untuk gambar kelima kita beri nama cappuccino. Untuk gambar keenam kita beri nama latte. Untuk gambar ketujuh kita beri nama mocha. Untuk gambar ke-8 kita beri nama Vienna. Untuk gambar ke-9 kita beri nama kakao. Kemudian kita rapatkan untuk gambar tombol ini. Kita gunakan alignment, ya, kita pilih dulu 3 buah tombol yang paling atas. Kemudian kita klik tombol alignment, kita pilih rata atas, top edge. Kemudian untuk gambar yang di samping, kita pilih 3 gambar di samping kiri, kita pilih rata kiri, kemudian kita rapatkan dengan vertical compress. Ya, yang di atas juga kita buat horizontal compress. Kemudian yang bawahnya kita buat rata atas juga, kemudian kita buat horizontal compress. Terakhir untuk lapisan ketiga yang bawah kita buat rata atas, kemudian pilih horizontal compress. Setelah itu kita ambil sebuah cluster yang ada di array matrix dan cluster di front panel. Kita masukkan ke 9 tombol ini ke dalam cluster dengan cara melebarkan cluster, kemudian kita ambil, kemudian kita tarik ke dalam cluster semua tombol sampai ketika cluster ini kita pindahkan ke 9 tombol ini terbawa gitu ya. Dan kita buat agar size dari cluster ini fit atau sesuai dengan tombol. Caranya kita klik kanan pada cluster, kita pilih auto sizing, kita pilih size to fit. Kemudian kita uncheck label cluster ini sehingga membuat dia lebih ringkas seperti ini. Tombol sudah kita buat, menu pilihan dengan tombol. Kita tambahkan sebuah tab control agar kita bisa menampilkan halaman menu dan halaman proses. Kita ambil tab control dari kontainer, kita letakkan tab control di sini, kemudian kita perlebar tab controlnya. Kemudian untuk cluster yang berisi tombol ini kita taruh di tab control ini. Kemudian kita buat tab control ini berada pada titik tengah, ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada garis yang menyilang dengan garis vertikal dan horizontal yang saling bersilangan, dan titik tengahnya ini merupakan halaman tengah lab view, ya, sehingga teman-teman bisa menjadikan patokan untuk titik ini. Kita dekatkan tab control tepat pada titik ini ujungnya. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Halaman untuk menu ada di page 1, sedangkan halaman proses kita akan letakkan di page 2. Untuk page 1 ini selain tombol kita ingin tambahkan sebuah tampilan pilihan. Jadi di sini kita tulis dulu sebuah kata-kata pilih minumanmu, ya, seperti itu. Kita buat tampilan teksnya ini besar, ya, kita gunakan size-nya 36. Kemudian untuk fontnya kita bisa pilih MS Gothic, ya, untuk lebih artistik gitu ya. Kita tambahkan tanda titik seperti ini, kemudian kita perlebar dulu agar bisa berada di atas tulisannya, ya, seperti ini. Kita tarik tulisannya ke atas dari tombol.
Oke, kemudian tab kontrolnya kita hilangkan labelnya, visible item di uncheck label ya, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita ambil gambar yang saya sudah siapkan. Ada gambar tanda tanya. Kita tarik ini supaya berada di dekat tombol ya, seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini sudah bisa kita lihat. Nanti ketika saya menekan tombol ristretto, saya ingin gambar tanda tanya ini berubah menjadi ristretto. Saya tekan espresso, gambarnya berubah menjadi espresso ya. Untuk tulisannya supaya lebih besar, ini saya pilih 9 tombol ini, saya pilih size-nya 24, kemudian saya pilih MS Gothic ya, supaya lebih lebar itu ya. Oke, kita tambahkan sebuah tombol untuk start proses dan sebuah tombol lagi untuk menghentikan proses ya, stop proses. Ambil dari silver, kemudian pilih boolean, kemudian pilih button. Di sini ada play button. Untuk start proses kita ambil play button saja. Kita hilangkan dulu labelnya, visible item label kita uncheck. Kemudian kita ganti tulisan play menjadi start proses. Ya, kita perlebar tulisan lebar tombolnya. Ini saya ganti tulisannya menjadi size-nya 36. Kemudian MS Gothic itu ya, kita pakai MS Gothic. Ya, seperti ini. Supaya tulisan ini bisa berada di tengah, kita bisa atur, atau ini saya kecilkan dulu tulisannya menjadi 24. Kemudian supaya bisa di tengah, kita klik kanan, kita pilih Advanced Customize, kemudian kita pilih Customize Mode, kita atur supaya ini berada di tengah ya, kita geser seperti ini, kemudian kita close. Replace kita pilih yes, don't save. Nah, ini sudah berada di tengah. Kemudian kita tambahkan tombol stop, kita ambil dari silver, kita pilih boolean, kita pilih stop button. Ini kita hilangkan labelnya, visible item uncheck label. Kemudian kita pilih dua-duanya, kemudian kita pilih size ya, pengaturan size, resize. Kemudian kita pilih maximum width and height. Kemudian kita perbesar ukuran fontnya dengan memilih size-nya 24. Kemudian kita pilih MS Gothic. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa atur tata letaknya dengan alignment, kita ratakan kiri, kemudian kita rapatkan secara vertikal. Pemasangan tombol sudah, sehingga kita bisa lanjut ke programnya ya. Jadi ketika saya menekan tombol start proses, diinginkan pilihan yang sudah dipilih yang muncul di gambar tanda tanya ini bisa langsung diproses sehingga nanti masuk ke halaman kedua ya, seperti itu. Apabila mau berhenti, kita bisa tekan tombol stop. Nah, stopnya ini kita tambahin saja menjadi stop proses supaya tulisannya bisa berada di tengah. Kita klik kanan, kita pilih advance, kita pilih customize, kita pilih customize mode, kita geser ke tengah ya, seperti ini. Kita klik close, yes, replace, don't save ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita simpan dulu, kemudian kita buka blok diagram. Kita bisa memilih dari window atau teman-teman bisa menekan tombol Ctrl dan T sehingga membuat tampilan front panel dan blok diagram berdampingan. Kita perlebar dulu blok diagramnya. Kita bisa menekan tombol sapu untuk membersihkan diagram. Bisa melihat ada banyak icon yang nanti kita akan rangkai menjadi program ya. Jadi di lab view programnya berbentuk gambar. Mula-mula kita ambil sebuah struktur while loop, kita klik kanan pada halaman blok diagram, kita pilih structures, kita pilih while loop, kemudian berikan di halaman ini kita tarik untuk membuat kotak. Kita ambil sebuah cluster. Cluster ini berisi tombol pilihan, ada 9 tombol di cluster ini. Nah, nanti kita ingin agar
cluster ini bisa menampilkan pilihan ini ya. Jadi di pilihan ini adalah ring counter yang gambarnya terdiri dari beberapa gambar, dimulai dari tanda tanya ya, dan ada gambar kopi ristretto, espresso, lungo, americano, cappuccino, latte, mocha, vena, dan kakao ya. Kalau angka yang dimasukkan 0 dia akan bergambar tanda tanya. Kalau angka yang dimasukkan 1 dia baru gambarnya menjadi ristretto. Gambarnya diberi angka 2 maka akan menghasilkan gambar espresso, dan seterusnya ya. Untuk bisa menjalankan itu, sebelumnya kita tambahkan dulu while loop ini dengan tombol stop yang sudah kita buat ya. Stop buttonnya kita hubungkan ke terminal loop condition. Jadi ketika tombol stop ini kita tekan, maka while loop ini akan berhenti ya. Perulangan yang mengulang semua blok di dalam ini akan berhenti prosesnya. Berikutnya kita tambahkan waktu supaya resource di komputer tidak tersita habis ya. Kita buat agar komputer ini bisa bernafas ya, dengan menambahkan delay sebesar 100 milidetik. Jadi ini satuannya wait ms ini menggunakan milidetik ya, seperti itu. Jadi dengan interval waktu 100 milidetik memungkinkan komputer untuk melakukan aktivitas yang lain. Berikutnya kita tambahkan supaya cluster ini bisa memberikan input ke pilihan, kita ambil sebuah fungsi yang dinamakan cluster to array untuk mengubah nilai cluster menjadi sebuah array ya. Jadi di array ini nanti kita akan bisa mencari mana tombol yang sedang ditekan, yaitu menggunakan fungsi search 1D array. Jadi search 1D array ini akan mencari tombol yang ditekan dan akan menghasilkan output tombol itu akan diberikan ke angka pada input pilihan ini. Cluster to array ini harus kita masukkan di kaki pertama dari search 1D array. Sedangkan tombol yang dicari itu adalah tombol yang bernilai true. Karena ditekan dia harus bernilai true, sehingga elemennya ini kita bisa klik kanan, kita pilih create constant, dan kita buat nilai false-nya yang default ini menjadi true. Setelah itu kita berikan indeks elemen output ini ke angka pilihan ini ya, ke ring counter pilihan. Namun kita harus tambahkan 1 ya. Kenapa harus tambah 1? Karena ketika tombol tidak ditekan itu nilainya minus 1 ya. Jadi coba kita tunjukkan. Ini saya klik kanan dulu pada output search 1D array ini, kemudian kita pilih create indicator. Nah, kita perhatikan di sini create indicator menghasilkan index of element. Kita coba jalankan. Nah, ini minus 1 ya teman-teman. Begitu saya menekan ristretto, dia akan menghasilkan angka 0. Saya tekan espresso menghasilkan angka 1, lungo angka 2, americano angka 3, cappuccino angka 4, latte angka 5, mocha angka 6, vena angka 7, kakao angka 8. Ya, seperti itu. Kita stop proses. Sehingga supaya bisa masuk ke pilihan ini dimulai dari angka 0, maka minus 1 supaya menjadi angka 0 kita tambahkan dengan angka 1. Ini saya hapus dulu. Kita masukkan ini ya, kita bisa hubungkan langsung dulu, kemudian kita beri sisipan increment ya, atau plus 1 di kanan, kemudian insert, kemudian numeric palette, kemudian pilih increment ya, seperti ini. Ya, ini masih ada kekurangan, yaitu pilihan ini tidak bisa mengunci ya. Kalau kita jalankan, saya memilih ristretto, muncul gambar ristretto tetapi hanya sebentar ya. Supaya bisa kita kunci sehingga ketika kita sudah memilih salah satu, gambarnya tidak beralih lagi ke gambar tanda tanya, maka kita tambahkan shift register. Shift register ini akan membuat data tersimpan di shift register ya. Data angka yang dihasilkan cluster kita akan simpan di shift register. Untuk itu kita beri nilai awal dulu di shift register dengan tipe data numerik ya. Jadi teman-teman bisa klik kanan, pilih numerik constant, kemudian
taruh di shift register yang kiri, kita hubungkan. Kemudian kita tambahkan sebuah case structure. Ini saya hapus dulu untuk membuat agar nanti ini kita ambilkan dari shift register ini ya. Kita ambil sebuah case structure yang fungsinya untuk mengalihkan data ketika tombol tidak ditekan ya. Jadi ketika tombol tidak ditekan, diinginkan case structure ini memberikan data ke pilihan ini dengan data dari penyimpanan di shift register ya. Jadi kita buat itu, kita hubungkan dulu search1D array ini ke tanda tanya sehingga menghasilkan kamar atau case 0 dan 1. Kita perbanyak dulu kamarnya sesuai dengan tombol pilihan, yaitu sebanyak 9 kamar atau 9 case. Kemudian kita tambahkan case min 1 ketika tombol tidak ditekan ya. Jadi kita klik kanan, kita pilih add case after lagi sebanyak 9 buah ya, mulai dari 0 sampai 8. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk minus 1, yaitu ketika kondisi tombol tidak ditekan. Nah ini 0 sampai 8 sudah. Kemudian di case 0 kita klik kanan, kita pilih add case before, kita ketik minus 1 ya, seperti itu. Kita buat minus 1 ini sebagai default ya, make this the default case, sehingga komplit total ada 10 kamar atau 10 case. Ketika min 1, teman-teman hubungkan shift register kiri dengan shift register kanan. Nah, seperti ini. Kita tembuskan. Di sini ada kotak kosong, ini berarti bahwa semua case belum terhubung dengan titik ini. Kita harus untuk menghubungkan semua case dengan terusan yang keluar dari case structure ini. Kita ambilkan data dari shift register, sedangkan untuk pilihan 0 kita ambilkan data dari penekanan tombol ya. Jadi kalau ristretto ditekan, maka akan mengeksekusi kamar ini, case ini ya. Ketika espresso ditekan, kita teruskan garis datanya. Ketika lungo ditekan, kita teruskan garis datanya, kita ambil dari penekanan tombol. Begitu pula ketika americano ditekan, kita teruskan garis datanya. Cappuccino ditekan, kita teruskan garis datanya. Kemudian ketika ini adalah latte ya, kemudian setelah itu adalah mocha, kemudian ini vena, terakhir adalah kakao ya, seperti ini. Dan output dari shift register ini kita hubungkan dengan menu pilihan ya, seperti ini. Maka kalau kita jalankan programnya, kita sekarang sudah bisa mengunci ya gambar ristretto. Ini kita tekan espresso, lungo gitu ya, americano, cappuccino, latte gitu ya, mocha, vena, kakao. Agar pada saat awal gambarnya bergambar tanda tanya, kita buat nilai awal dari shift register ini bernilai min 1. Karena kalau dia bernilai 0, dia akan menampilkan ristretto di awal. Tapi kalau kita mulai dengan minus 1, sama saja dengan tombol tidak ditekan, dia akan menampilkan gambar tanda tanya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini gambarnya dimulai dari gambar tanda tanya. Kita klik cappuccino, ini bertahan. Latte ini juga sudah bertahan, tidak lagi kembali ke gambar tanda tanya ya. Oke, ini untuk tampilan menu sudah kita buat dengan 9 tombol. Langkah berikutnya adalah kita membuat tahapan urutan proses dan timer. Untuk urutan proses dan timer, di sini saya menyediakan tampilannya. Ada 10 proses yang akan kita tambahkan, yaitu proses pemanasan air, ekstraksi coklat, ekstraksi kopi, perebusan susu, pengocokan susu, penuangan air, penuangan coklat, penuangan kopi, penuangan susu, dan terakhir penuangan krim. Di sini ada juga counter untuk membuat timer dengan satuan waktu 100 mili-detik. Untuk memudahkan, kita akan buat semuanya seragam, yaitu setiap proses kita beri waktu 5 detik atau 50 angka counter untuk setiap proses.
kita tambahkan di sini. Ini nanti akan kita tempatkan di page 2 ya, di halaman kedua. Dan untuk memindahkan halaman page 1 ke halaman page 2 kita akan gunakan tombol start proses ya. Ketika start proses ditekan, nanti akan berpindah ke page 2 dan juga counter di sini akan menghitung mundur mulai dari angka 50, kemudian akan berjalan mundur hingga 0. Dan nanti akan dilanjutkan ke proses kedua dan seterusnya sampai selesai ya. Untuk itu programnya kita bisa tambahkan seperti ini. Kita buat dulu shift register, kita add shift register untuk menyimpan data counter. Kita add shift register, kemudian kita ambil array, initialize array, dan kita isi untuk elemennya dengan angka 50 ya. Jadi 50 ini akan menghitung mundur sampai 0 dan itu akan membutuhkan waktu 5 detik ya untuk 50 angka. Kemudian untuk anggotanya kita buat sebanyak 10 ya, karena ada 10 proses. Kemudian kita buat seperti ini, kita isikan garis data shift register ini ke array counter ini ya. Kita tambahkan array counter, dan nanti ketika kita mau berpindah ke halaman 2 kita gunakan play button ini ya untuk berpindah dari halaman 1 atau page 1 ke page 2. Page 1 dan page 2 itu ada di tab kontrol. Kita tinggal klik kanan, kita pilih create local variable, kemudian kita beri di sini create constant untuk inputnya. Create constant. Nah, ini page 2. Kalau teman-teman nanti mau memindahkan ke page 1, kita bisa atur ke page 1. Untuk ini kita butuh page 2, maka kita atur ke page 2. Kemudian kita masukkan struktur key structure untuk membuat agar hanya berpindah apabila tombol play button ditekan ya, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Ini kita run dan teman-teman bisa lihat. Ini pertama harusnya di page 1 dulu, baru nanti ketika kita menekan start proses akan berpindah ke page 2 ya. Untuk membuat awalan program ke page 1 ini kita bisa tambahkan di program ini ya. Di sini kita membuat tab kontrol ini, kita klik kanan, kita change to indicator, kemudian kita create constant di input kakinya ini ya, create constant, kita pilih page 1 ya, seperti ini sudah defaultnya page 1. Maka ketika kita jalankan dari page 2 dia otomatis akan menampilkan page 1. Ketika kita menekan tombol start proses akan berpindah ke page 2 ya. Dan ketika page 2 ini teman-teman bisa lihat di sini counternya sudah terisi 50 semua ya. Kita ingin agar ketika tombol start proses ini kita tekan, oh ini belum mau kembali ya, ini harus dibuat ada tombol untuk kembali ke page 1 dulu ya. Ini masih page 2 belum mau kembali, kita stop dulu. Kita buat agar di page 2 juga ada tombol untuk kembali ke page 1 dan juga ada tombol stop untuk menghentikan while loop ya. Jadi ini kita copy saja, kita tekan Ctrl C, kemudian di page 2 kita tekan Ctrl V, kita taruh di sini ya. Untuk start proses ini kita replace saja dengan jump button. Tekan start proses, kemudian replace silver boolean, pilih button, kemudian kita bisa klik jump button ini ya, jump button. Oke. Nah, ini terlalu kecil, ini kita bisa membuat ukurannya sama dengan cara memilih, kemudian kita pilih di resize ini maximum width and height ya. Kemudian kita buat tulisannya ambil minuman gitu ya, ambil minuman. Oke, kita bisa buat tengah dengan cara klik kanan, pilih advance, pilih customize ya. Kita change to customize mode, kemudian customize mode, kemudian kita atur di tengah-tengah ya. Oke, kita klik yes, downshift ya. Setelah ini kita coba lihat di block diagram. Nah, ini di Windows show block diagram. Nah, ini di sini ada tombol play button ini ya, ini tadi kita copy play button kedua ya. Kita ganti ini tulisannya menjadi ambil minuman supaya tidak keliru.
dan yang ini kita ganti namanya start process ya. Untuk yang ambil minuman sama, kita buat tab kontrol, kita klik kanan create local variable, kemudian di kaki kirinya kita klik kanan, kita create constant, kita isi dengan page 1 ya. Jadi ini isinya adalah page 1. Kemudian kita tambahkan case structure untuk membuat agar hanya berpindah ke page 1 apabila tombol ambil minuman ditekan. Kemudian untuk stop button yang kedua yang ada di page 2, kita buat ini fungsinya kita sisipkan fungsi OR, dengan tujuan ketika kita menekan stop button dan atau stop button 2 itu sama saja akan menghentikan while loop ya. Jadi bisa dihentikan dari penekanan tombol stop button di halaman 1 atau stop button di halaman page 2 ya, sama. Oke, seperti itu. Dan di sini counternya saya ingin agar menghitung mulai dari 50 kemudian turun 49, 48, 47 dan seterusnya ya. Untuk bisa menghitung seperti itu tentu kita harus melakukan pengurangan pada angka di indeks, mulai dari indeks pertama nanti akan berlanjut ke indeks kedua dan seterusnya ya. Kita mulai dulu dari indeks pertama, kita insert di sini array ya, dari array palette, kemudian ambil replace array subset, kita beri visible itemnya, labelnya supaya kelihatan. Kemudian di sini dibutuhkan indeks dan dibutuhkan elemen baru ya. Elemen barunya tentu sesuai dengan indeksnya ya. Jadi kalau indeksnya 0, elemen barunya juga harus di indeks 0. Untuk mengetahui indeks 0 kita tambahkan di sini indeks array ya. Indeks array kita masukkan di sini indeks array. Kemudian kita berikan input array-nya, kita ambilkan dari counter array ini ya. Kemudian di indeksnya kita isi saja awalnya adalah dari 0. Begitu pula untuk indeks yang di replace array subset, kita harus samakan. Kalau di sini 0, kita ambil juga di sini 0. Kemudian untuk elemen barunya itu kita kurangkan dari elemen yang dikeluarkan oleh indeks array ya. Jadi ini kita kurangkan dengan min 1. Insert numeric palette, pilih decrement. Ya, program ini hanya bisa berlaku ketika nilai dari output indeks array ini lebih besar dari 0 ya. Kalau sudah 0 dia harusnya berhenti. Jadi supaya kita bisa menerapkan pengurangan hanya untuk nilai yang lebih besar dari 0, kita sisipkan sebuah select di sini ya. Jadi di sini ada comparison, di sini ada fungsi select. Kita akan cek apakah angka di indeks array ini sudah atau masih lebih besar dari 0. Kalau masih lebih besar dari 0, silahkan dikurangi dengan 1. Tapi apabila sudah tidak atau sudah lebih atau sudah sama dengan atau lebih kecil dari 0, silahkan berhenti gitu ya. Jadi ini hanya berlaku apabila nilai yang dikurangi 1 ini lebih besar dari 0 ya. Ini kita hapus, kita masukkan nilainya di atas. Kalau true silahkan dikurangi, kalau false tidak ada pengurangan. Jadi datanya akan diteruskan ya, seperti itu. Kita coba jalankan di sini, kita save programnya. Kemudian kita jalankan, kita run. Nah, ini mulai dari page 1 ya, teman-teman bisa lihat. Bisa tekan start proses. Di sini terlihat teman-teman, oh ini sudah 0 ya, belum apa-apa sudah 0. Baik, jadi ketika tidak ada syarat untuk memulai pengurangan, jadi kita inginnya memulai pengurangan ketika start proses ditekan ya. Ini kalau saya jalankan, dia pertama, nah ini ternyata sudah langsung melakukan pengurangan ya. Jadi kita inginnya pengurangan dilakukan kalau sudah di page 2 atau ketika start proses ditekan. Untuk itu kita tambahkan syarat dulu di blok diagram. Jadi pengurangan ini selain lebih besar dari nilai 0, kita juga beri n. Kita insert boolean palette, kita beri syarat tambahan yaitu kita n kan, dengan nilai tab control harus di page 2 ya. Jadi kita ambil di sini tab control, kita create local variable. Kemudian kita buat tab control ini memiliki kaki di kanan, sehingga kita klik kanan change to read. Kemudian kita ambil create constant lagi ya, ini saya klik kanan, kemudian saya create constant.
Nah, seperti ini saya tarik. Apakah tab kontrol sudah sama dengan page 2? Jika ya, maka silahkan melakukan pengurangan ya, seperti itu. Jadi ini syarat tambahan. Selain nilainya harus lebih besar dari 0, juga harus berada di page 2 ya, tab kontrolnya. Oke, ini saya jalankan, saya save. Ini saran. Nah, sekarang di indeks pertama itu sudah tidak lagi berkurang ya, jadi harus kita tekan start proses. Nah, ini baru dilakukan pengurangan 1 ya, seperti itu. Oke, nah ini hanya berhenti di sini. Kita ingin ini berjalan ke bawah sehingga nanti akan berturut-turut semua proses akan dikurangi sampai selesai, dan kalau semua sudah 0 maka prosesnya selesai ya. Kita stop proses, kita tambahkan di sini programnya. Nah, di sini kita ingin buat indeks ini berjalan ya. Untuk itu kita turunkan dulu ini. Kemudian kita tambahkan sebuah shift register untuk menyimpan nilai indeks ya. Jadi ini kita add shift register, kita tambahkan nilai indeks numeric constant. Kemudian kita akan tambahkan 1, kita buat increment ya. Nah, kapan increment ini terjadi? Yaitu ketika nilai dari pengurangan sudah mencapai 0 ya. Jadi ini kita tambahkan case structure untuk membuat agar ini hanya terjadi ketika nilai datanya sudah sama dengan 0, maka silahkan indeksnya bertambah 1 ya, seperti itu. Jadi ini harus sama dengan 0, syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua itu apabila page 2 nya ya, tab kontrolnya sudah berada di page 2. Jadi kalau belum di page 2, sebisa mungkin indeksnya jangan ditambah ya. Jadi ini syarat tambahan, kita tambahkan fungsi n, insert n, kita buat gerbang n. Nah ini ya, kemudian kita buat output dari page 2 dan tab kontrol ini kita masukkan sekali lagi ke syarat penambahan indeks. Di samping itu indeks ini karena hanya 10 proses, maka ketika sudah nilainya indeks 10 berarti sudah selesai ya. Jadi di sini kita perlu tambahkan gerbang n lagi, kita buat gerbang n nya memiliki 3 input ya, karena ada 3 syarat. Kita klik kanan pada gerbang n ini, kita pilih replace, kemudian boolean palette kita pilih yang compound ya. Nah ini compound ini bisa memiliki lebih dari 2 input, kita tinggal tarik. Nah, input yang ketiga adalah nilai indeks di sini harus lebih kecil dari 10 ya. Kalau sudah 10 ya sudah berhenti, berarti tidak ada penambahan lagi. Kita ambil comparison, kita ambil kurang dari, lebih kecil ya, maksud saya lebih kecil. Ketika nilainya indeks lebih kecil dari 10 boleh bertambah. Tapi kalau sudah lebih dari 10 maka sudah tidak bisa dilakukan penambahan. Untuk kondisi false ini diteruskan saja ya. Kemudian indeksnya ini akan kita isikan di angka 0 ini ya. Jadi ini angka 0-nya kita ganti, kita ambilkan dari indeks yang ada di bawahnya ya, shift register di bawahnya. Oke, kita coba jalankan. Sekarang saya tekan tombol run, maka ini di halaman 1. Ini semua masih 50, belum ada yang berkurang. Saya start proses, maka ini mulai terjadi pengurangan di indeks pertama, kemudian akan berlanjut ke indeks kedua ya, kemudian nanti akan berlanjut ke indeks ketiga begitu ya, dan seterusnya sampai nanti ketika sudah mencapai 10 maka semuanya berhenti ya, seperti itu. Ya, ini terakhir kita lihat semuanya sudah 0 sekarang ya. Nah, ketika kita ambil minuman, nah ini sudah kembali ke page 1 ya, seperti itu. Kita ingin agar ada status di sini yang menunjukkan proses yang sedang terjadi apa ya. Jadi kita perlu menambahkan let status ini untuk menunjukkan prosesnya dilakukan adalah proses yang mana ya. Jadi kita bisa menambahkan let indikator ini.
Untuk itu kita tambahkan di sini LED indikatornya adalah status ini. Kita ambil datanya dari shift register yang terakhir ini ya, shift register index. Nah, untuk bisa mengambil data di sini menjadi data status, kita ambil sebuah fungsi replace subset array ya. Ini adalah replace subset array. Kemudian kita tambahkan juga sebuah fungsi initialize array untuk menghasilkan array dengan anggota sebanyak 10 anggota dengan elemen bernilai false ya. Jadi kita buat true false constant di sini elemennya. Kita ambil saja dari boolean, kemudian pilih false constant ya. Jadi ini kita hubungkan ke replace array subset, kemudian output replace array subset kita masukkan ke status. Dan untuk indeksnya kita ambil dari shift register index, dan untuk new elemennya kita ganti dengan nilai true ya. Kita kasih create constant, kita kemudian pindahkan nilai false default menjadi true ya. Oke, kita coba save, kemudian kita jalankan. Jadi di sini saya men-start proses. Ini terlihat bahwa indikatornya dimulai dari indeks pertama. Kita start proses, maka nanti akan berjalan. Begitu nilai indeks yang berproses kedua, maka dia akan menyala yang kedua ya, seperti itu. Nah, ini menyala kedua, LED 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang keempat, proses keempat. Proses kelima jalan, proses ke-6 jalan ya, proses ke-7 jalan, proses ke-8 jalan, proses ke-9 jalan ya. Ya, terakhir proses 10 selesai ya, kita berhenti. Ya, jadi di sini sudah selesai prosesnya. Nanti ketika kita menekan ambil minuman, maka prosesnya akan berulang kembali. Berikutnya kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan waktu setiap menu pilihan. Kita bisa lihat di blok ini untuk waktunya. Untuk ristretto pemanasan air 5 detik, ekstraksi kopi 5 detik, penuangan kopi 5 detik. Kemudian untuk espresso 10 detik ya, semuanya dikali 2. Untuk lungo dikali 3. Untuk americano ini ada penambahan penuangan air ya, sesuai dengan bahan yang diperlukan. Kemudian untuk cappuccino di sini ada penambahan susu ya, dan juga krim. Kemudian untuk latte ini susu lebih banyak, ukurannya 2 kali lipat. Untuk mocha kita tambahkan coklat ya, dan juga krim. Untuk Vienna ini hanya kopi dan juga krim ya, sesuai dengan gambar di sini. Jadi teman-teman bisa lihat bahan campuran yang diperlukan untuk setiap menu pilihan ya, kita sesuaikan dengan ini. Untuk membuat hal ini kita menambahkan array. Jadi masing-masing pilihan ini memiliki 10 anggota dan masing-masing bervariasi ya. Kita coba tambahkan di program ini. Kita stop proses dulu, kemudian kita tambahkan array di pilihan ini. Di sini ada case structure yang bisa kita isi dengan waktu proses setiap pilihan. Mulai dari ristretto ini kita tambahkan sebuah array konstan ya, kemudian kita isi dengan numerik, dan ya ini numeriknya kita isi sebanyak 10 anggota. Kita perlebar angka di sini supaya bisa menampung angka 50 ya. Ini supaya lebih jelas, ini saya buat berdampingan dengan tabel ini ya. Kita buat persisian berdampingan seperti ini ya, seperti ini ya. Ini 50, ekstraksi coklat 0, ekstraksi kopi 50, perebusan susu 0, pengocokan susu ya 0. Ini ada 4 baris berangka 0. Kemudian ini kita beri 50 untuk penuangan kopi, penuangan susu 0, penuangan krim ya, terakhir juga 0 ya. Ini saya perlebar satu lagi. Oke ya, seperti ini. Untuk ristretto ini kita hilangkan indeksnya biar lebih ramping. Visible index display kita uncheck ya. Ini untuk ristretto kita copy. Kemudian untuk
ini ristretto, kemudian ini espresso, kita kali 2 seperti ini. Kemudian untuk lungo kita tinggal kali 3 ya. Ini saya copy, Ctrl C. Ini jadinya 150, ini 150, ini 150 ya. Kemudian berikutnya adalah untuk americano, ini saya copy saja, bisa berikan di bawahnya. Untuk americano ini 150, kemudian ekstraksi kopinya adalah 50, kemudian untuk penuangan airnya, ini ada penuangan airnya di sini, itu 100, dan untuk penuangan kopi terakhir adalah 50 ya. Kemudian untuk cappuccino ini adalah 50 untuk pemanasan air, berikutnya 0, kemudian di sini ada perebusan, ada ekstraksi kopi dulu, kemudian perebusan susu, kemudian pengocokan susu, kemudian penuangan kopi, kemudian penuangan susu, terakhir adalah penuangan krim. Berikutnya untuk latte, ini saya geser sedikit, ini 50 untuk latte. Kemudian untuk perebusan, ini untuk kopi, ekstraksi kopi. Kemudian untuk perebusan susu, kemudian kita beri spasi 3, baris 3. Kemudian untuk penuangan kopi 50, penuangan susu 100 ya. Berikutnya untuk mocha, untuk mocha nilai pemanas air, waktu pemanasan air 100. Ini coklat, ini coklatnya 50, kopi 50. Kemudian untuk perebusan susu 50, pengocokan susu 50, penuangan air 0. Kemudian untuk penuangan susu, penuangan coklat, penuangan kopi, penuangan susu, kemudian penuangan krim ya. Berikutnya untuk Vena, ini 50 perebusan pemanasan air, kemudian kopinya 50, perebusan susunya 50, pengocokan susunya 100 ya untuk krim. Kemudian ini 50, terakhir adalah 100. Terakhir adalah kakao, ini 50, kemudian di sini 50 juga untuk ekstraksi coklatnya, untuk ekstraksi kopi 0, untuk perebusan susunya 100, krimnya 50. Kemudian di sini penuangan air 0, penuangan coklat 50, penuangan kopi 0, penuangan susu ini susunya 100, terakhir adalah krim ya, krimnya adalah 50. Oke, seperti ini kita masukkan ini ke dalam pilihan. Jadi yang pertama adalah, ini saya lebarkan sedikit, ini adalah untuk ristretto ya, ristretto kita masukkan. Kemudian untuk berikutnya adalah espresso. Setelah espresso kita lihat di sini ada lungo, kemudian americano, berikutnya adalah cappuccino, kemudian latte, kemudian mocha ya, ini pilihan ke-6. Pilihan ke-7, indeks ke-7 adalah Vienna, terakhir adalah kakao ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan buat agar pilihan ini menggantikan nilai awal default, yaitu yang semuanya serba 5 detik ya, atau 50 angka counter. Ini kita hapus, kita masukkan ke pilihan ya, kita ambilkan dari pilihan ini. Untuk yang kondisi tanpa ditekan -1, pilihan -1 ini kita teruskan, kemudian kita hubungkan ke bagian yang tadi kita putus ini ya. Berikutnya untuk yang ristretto kita masukkan datanya ke shift register ini. Kemudian untuk yang espresso, kemudian kita lanjutkan ke lungo, berikutnya kita lanjutkan ke americano, kita lanjutkan lagi dengan cappuccino, kemudian
latte ya, ini latte kita masukkan. Berikutnya untuk Amerika ini untuk mocha, kemudian untuk Vena, terakhir adalah kakao. Ya, jadi waktu proses per menu pilihan akan bervariasi seperti ini, dan nanti ketika kita menekan tombol ambil minuman, waktu prosesnya akan diisi dengan nilai sesuai menu pilihan yang dipilih ya. Ketika kita tekan ambil minuman, pilihannya harusnya di reset ya menjadi -1 lagi ya, karena agar prosesnya start proses bisa memilih lagi yang baru gitu ya. Jadi ini kita sisipkan, kita insert dengan select ya. Kemudian di sini triggernya kita ambilkan dari ambil minuman ya, kita klik pada ambil minuman, maka nanti akan menghasilkan pilihan -1 lagi untuk memberikan kesempatan untuk memilih yang baru lagi ya. Kemudian ketika kita tekan start proses, ini tidak bisa ke page 2 apabila masih bernilai -1. Jadi ini kita beri syarat, kita insert dengan gerbang N sebagai tambahan syarat, yaitu nilai pilihan harus lebih besar sama dengan 0 ya. Kita ambilkan comparison, kita ambilkan lebih besar sama dengan 0 ya, ini kita masukkan nilainya untuk menjadi syarat ya. Oke, ini kita coba programnya. Nah ini ya, ini kita mulai dari sini, saya tekan tombol run. Nah ini masih tanda tanya, kita tidak bisa men-start proses apabila belum ada pilihan ya. Kita harus memilih salah satu. Misalnya saya memilih cappuccino. Nah, teman-teman perhatikan di sini angka variasi dari waktu proses untuk cappuccino seperti ini ya, ada 50 untuk pemanasan air, 50 untuk ekstraksi kopi, 50 perebusan susu, pengocokan susu dan seterusnya ya, sesuai dengan apa namanya gambar di sini ya, bahan campuran yang diperlukan untuk cappuccino. Kalau kita sudah memilih cappuccino, kita start proses baru bisa ya, dan ini berjalan waktu prosesnya. Dan kita bisa lihat ketika dia sudah 0, dia langsung menuju ke angka yang belum 0 ya, seperti itu. Nah ini kita bisa lihat hasilnya. Ya, ini sudah 0 semua, kita klik ambil minuman. Pilihannya kembali ke tanda tanya ya, artinya harus memilih lagi. Jadi kalau kita tekan start proses belum bisa. Kita harus memilih, misalnya saya memilih Vena. Nah, sekarang terisi lagi dengan angka sesuai dengan menu yang sesuai dengan bahan campuran yang ada di Vena ya. Saya memilih ristretto, maka di sini juga berganti angka waktu prosesnya ya. Berikutnya kalau americano juga berganti, mocha juga bisa sesuai dengan pilihannya ya, seperti itu. Kita tambahkan sekarang setelah bisa menentukan waktu proses, kita ingin agar ada gambar animasi. Kita melanjutkan ke langkah keempat, yaitu kita menambahkan animasi untuk proses penuangan ya. Kita stop dulu. Kemudian kita ke page 2, kita ambil gambarnya, kita taruh di tengah seperti ini ya. Ini saya turunkan gambar tombolnya, kemudian saya taruh gambarnya seperti ini ya. Kita pastikan ini berada di tengah-tengah. Kemudian kita ratakan gambar ini ya untuk proses. Kita rata atas, kemudian kita berikan horizontal compress, kemudian kita tata di sini ya. Supaya kelihatan, kita gunakan reorder, kemudian klik pada move to front ya. Kita tata sebentar. Seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini nanti prosesnya akan muncul di page 2, dan kita ingin ada tulisan di atas yang memberitahukan proses yang dilakukan untuk menu pilihan kopi apa gitu ya. Kita tambahkan di sini. Sebentar, ini saya turunkan lagi.
Kemudian kita ambil sebuah string indikator yang klasik, stringnya simple string saja seperti ini ya. Kemudian kita hilangkan labelnya, kemudian kita buat ini ukurannya 36 size-nya. Kemudian untuk tulisannya kita bisa gunakan tipe yang sama, MS Gothic ya, seperti ini. Kemudian kita bisa tulis sebagai tulisan awal ya, jadi nanti ini akan menampilkan tulisan mesin kopi sedang membuat ya, sesuai pilihannya. Apabila pilihannya muka, maka nanti mesin kopi sedang membuat muka dan seterusnya ya. Ini kita buat dulu programnya ya. Di sini kita bisa mengambil dari menu pilihan ini, kita klik kanan, kita pilih create property node, kita pilih ring text ya, di bawah ini ada ring text, kemudian kita ambil yang text. Nah, ini adalah nanti bisa menampilkan tulisan pilihan yang sedang dipilih ya, menu pilihan yang sedang dipilih kita taruh di sini ya. Kemudian kita tambahkan sebuah concatenate string untuk menggabungkan tulisan sedang membuat ya, sedang membuat, mesin kopi sedang membuat. Nah, ini saya ketik dulu tulisannya, create constant mesin kopi sedang membuat, kita beri spasi. Ini adalah pilihannya ya, bisa kopi, bisa muka, bisa kakao dan seterusnya. Nah, kemudian outputnya adalah indikator yang barusan kita buat yaitu ini ya, string ini. Kita klik change to indikator agar bisa diisi dengan tulisan yang sedang kita buat ini. Oke, kemudian kita ingin agar ada ya, ini kita jalankan dulu, kita run. Misalnya kita pilih latte ya, kita start proses. Nah, mesin kopi sedang membuat latte ya, kita buat agar posisinya berada di tengah ya. Nanti kita stop dulu, kita proses, stop proses, kemudian kita buat ini ke tengah dengan cara memilih justify center. Berikutnya kita tambahkan animasi. Gambar ini bisa kita hapus karena ini sudah tidak diperlukan. Untuk penambahan animasi pengisian ada dua gambar yang harus kita isikan. Yang pertama adalah ini gambar penutup. Jadi kalau ini saya tambahkan dulu di persis di wadah ini caranya ya, wadah ini. Kemudian bisa lihat geser-geser, kalau misalnya belum pas bisa geser kiri, geser kanan, geser atas, sehingga ini harus tepat berada pada wadah seperti itu. Kemudian ini untuk penutupnya, jadi nanti kalau ini kita naikkan ke atas, dia seolah-olah ada pengisiannya ya. Jadi ini harus berada di atas gambar yang sebelumnya, gambar kopi ini, tetapi berada di bawah gambar mesin kopinya ini ya. Jadi ini kita klik, kemudian kita pilih move forward saja ya, move forward untuk menutup gambar kopinya ya. Ini kalau saya naikkan ke atas, seolah kopinya terisi ya. Dan di gambar penutup ini sebenarnya terbuat dari ring picture. Oke, ini saya coba tambahkan programnya untuk proses pengisian ini. Pertama yang harus kita ketahui adalah penutup ini berada di posisi apa ya. Sedangkan pengisian ini adalah yang gambar kopinya tadi ya. Nah, pengisian ini kita isikan saja di sini di pilihan, kita langsung dihubungkan ke shift register. Nah, untuk yang penutup ini kita harus tahu posisi topnya berapa ya. Kita klik kanan, kita create property node, kita pilih position, kita pilih top ya. Kita coba cek, kita create indikator untuk output top ini ya. Kita lihat di sini, kita jalankan. Nah, di sini terlihat angka posisi dari penutup adalah 295. Kita stop prosesnya, kemudian kita masukkan sebuah shift register untuk menyimpan data top ini ya. Kita turunkan saja ini dulu sebentar, posisi ya, ini saya masukkan sebentar, ini saya naikkan ya. Ini kita masukkan, tambahkan shift register, kita beri posisi awalnya sesuai dengan posisi awal 29, posisi awal dari penutup yaitu 295 ya.
kita isi 295. Kemudian kita hubungkan shift registernya ini dengan posisi top penutup ya, ini kita hapus ya, kita hapus. Untuk ikon property node top ini kita klik kanan, kita change all to red ya, kita isikan ke sini. Nah, ini akan bertambah setengah ya, setiap kali terjadi penambahan proses penuangannya berjalan ya, maka kita tambahkan setengah. Untuk itu kita klik kanan, kita insert numeric palette, kemudian kita pilih plus, kemudian di bawahnya kita tambahkan angka double numeric ini, kita isi dengan 0.5 ya, 0.5. Nah, ini kita tambahkan case structure agar penambahannya hanya ketika proses penuangan dilakukan ya. Jadi di sini untuk false kita teruskan, untuk true yaitu ketika terjadi proses penuangan, yaitu ketika indeks shift register ini bernilai antara 5 sampai 10 ya, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi sesuai dengan proses yang ada di gambar ini ya. Nah, ini penuangan itu mulai proses ke-6 sampai 10, tapi indeksnya sebenarnya mulai dari 5 sampai 9 ya, seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan jangkauannya, kita pakai in range ya. In range ini kita klik kanan untuk menambahkan label, kemudian X-nya ini kita isi dengan shift register index ya, seperti itu. Kemudian untuk yang angka lower limit kita isi dengan angka 5. Sedangkan untuk yang upper limit kita isi dengan angka 10 ya. Berikutnya yang tanda tanya ini kita hubungkan dengan tanda tanya dari case structure ini ya. Jadi nanti ini penutup akan naik sampai prosesnya selesai ya. Di penutup ini isinya adalah ring picture, dan kita bisa membuat agar ring picture ini juga berubah gambarnya dengan menambahkan proses penuangan ini ya. Cuma ini dimulai dari 0 ya, mulai dari 0, sedangkan di sini prosesnya penuangan mulai dari 5, sehingga kita harus kurangi ya, kita tambahkan fungsi pengurangan dan kita isikan dengan pengurangannya diberi angka 4 ya, karena indeksnya dimulai dari 0 ya. Berikutnya untuk reset ya, jadi di sini kita butuh agar ketika tombol start proses ini ditekan, maka dilakukan reset untuk posisi penutup dan juga reset untuk indeksnya ya. Jadi indeks ini belum di reset, jadi ini masih posisi 10. Supaya bisa di reset kita tambahkan select case ya, select case kita tambahkan. Begitu pula untuk yang di shift register index kita tambahkan select ya, seperti ini. Hubungkan outputnya dengan select. Kemudian untuk yang tengah ini kita ambilkan dari posisi start proses ya. Jadi yang men-trigger adalah start proses, dan untuk nilai resetnya kita buat nilai 0. Untuk yang posisi penutup kita ambil resetnya untuk angka 295 karena posisi awalnya di 295. Dan untuk triggernya kita juga ambilkan dari trigger tombol start proses ya, seperti itu. Kita create constant, kita beri 295 untuk angka awal. Oke, kita coba jalankan programnya, dan ya ini mesin kopinya. Pertama kita tekan start proses, tidak bisa jalan karena belum memilih ya, jadi kita harus memilih. Kita pilih kakao, kita start proses. Nah, di sini dilakukan pemanasan air ya, kemudian ekstraksi coklat. Berikutnya ya, ini ada tulisannya mesin kopi sedang membuat kakao. Kemudian ada perebusan susu, kemudian pengocokan susu. Nah, ini animasi penuangan coklat nanti akan terlihat. Ini penuangan coklat. Ini kebalik ya jalannya, harusnya ke atas, ini ke bawah. Mungkin kesalahan saya, harusnya tidak menambah ya, kalau menambah itu malah turun, tetapi harusnya mengurang ya, kalau mengurang dia akan ke atas ya. Dan teman-teman bisa lihat di ring picture ini terjadi perubahan gambar ya. Kita stop proses, kita ganti replace dulu di sini. Nah, ini harusnya
minus bukan plus ya, ini di place karena harus mengurangi untuk bisa ke atas. Oke, kita subtract, kemudian kita ulangi, kita save, kita jalankan, kita pilih yang ristretto dulu saja, kemudian kita start proses. Nah, ini ada ekstraksi kopi. Nah, nanti untuk penuangan kopi harusnya naik ke atas bukan turun ke bawah. Nah, ini kita lihat ya, bisa naik ke atas. Nah, ini penuangan kopi. Ini ternyata kurang ke atas, posisinya bisa kita naikkan, tidak 295 tetapi bisa kita jadikan 290 ya untuk penutupnya. Oke, ini 290 saja supaya tidak terlalu ke bawah ya. Oke, kita lanjutkan, kita tekan tombol run, kita pilih ristretto, kita start proses. Ya, seperti ini ya, sudah cukup, kopinya sudah cukup tinggi. Kita ambil minuman, kita pilih yang mocha, kita start proses ya. Ya, ini penuangannya, penuangan coklat, kemudian penuangan kopi, kemudian penuangan susu ya. Ya, terakhir adalah penuangan krim ya, seperti ini. Oh, ini masih kurang banyak, jadi untuk krim kita usahakan, untuk krim kita perbanyak waktu prosesnya karena krimnya tidak rata ya. Jadi di pinggir dia rendah, di tengah dia semakin tinggi, sehingga di sini untuk krim kita isi khususnya untuk pilihan yang menggunakan krim, yaitu pilihan cappuccino ya. Ini kita buat nilainya tidak 50 tetapi 70 ya, kita tambahkan 20 angka counter. Kemudian untuk pilihan yang mocha ini juga 70, untuk Vena kita buat 120 atau 130 saja. Untuk yang terakhir kakao kita buat 70 ya, supaya untuk proses penuangan krim itu bisa selesai sampai penuh gitu ya. Oke, ini selesai, kita program. Berikutnya supaya front panelnya ini lebih kecil ukurannya, kita bisa perkecil gambarnya sehingga lebih kelihatan ramping ya, seperti ini. Kita posisikan page-nya tidak usah diperlihatkan, kemudian ya kita perkecil, kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Kita pilih americano, kita start proses ya. Ini untuk ekstraksi kopi. Kemudian nanti untuk penuangan air, kita bisa lihat ini penuangan airnya berada di pipa yang paling kiri. Kita lihat dia naik ke atas, nanti begitu selesai nanti akan dilanjutkan dengan penuangan kopi. Nah, ini penuangan kopinya ya. Oke, kita ambil minuman, kemudian kita pilih yang mocha, kita start proses. Ya, ini penuangan coklat. Berikutnya dilanjutkan dengan penuangan kopi, kemudian dilanjutkan dengan penuangan susu ya. Nah, terakhir penuangan krim, ini waktunya lebih lama ya. Ya, komplit ya, sudah lengkap. Kita stop proses. Kita ingin agar tampilan di background dengan animasi ini itu menyatu ya. Ini ada
perbedaan warna. Untuk membuat agar warnanya sama, kita klik kanan pada halaman ini, kita tekan tombol shift dan klik kanan, kita pilih gambar kuas, kita klik pada halaman gambar ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih more colors, kemudian di RGB ini kita isi dengan angka 204 ya, ini juga 204 untuk green-nya, kemudian blue-nya juga 204 ya, kita buat semua nilainya 204. Kita klik OK, maka gambar background dan gambar animasi itu menyatu ya, tidak berbeda warna. Oke, sampai di sini kita sudah selesai. Nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan cara komunikasi dengan Arduino. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.